Ini adalah salah satu spot kita lagi, yaitu tempat pembuatan pupuk komposter dan budidaya maggot. Nah, di sini saya dibantu salah satu rekan saya bernama Bapak Kopral Sucipto yang sehari-hariannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini Bapak Sucipto yang membantu saya di budidaya maggot dan komposter. Ya. Nih Pak Cipto, ini yang masuk ke minggu keberapa ini? Nah, ini kurang lebihnya sekitar 12 sampai 15 hari. Artinya 2 minggu. 2 mingguan. Ini udah siap jadi prepupa atau siap menjadi penopang untuk kita siapkan dan menjadi lalat. Ini prosesnya cepat, tidak lama, dan hasilnya juga maksimal. Saya atas nama Kopral Sucipto, alhamdulillah sampai saat ini kami dipercaya oleh Bapak Karlianto untuk berada di tempat sampah yang sudah kita lihat seperti ini. Nah, dan di sini ada budidaya maggot yang mungkin sudah berjalan sekitar kurang lebihnya hampir 2 bulan. Untuk pemanenan maggot kita laksanakan sehari sekali, Pak. Jadi pagi setiap selesai saya berikan sisa-sisa dapur, sampah organik dapur yang kita ambil dari dapur, atau mungkin bisa ditambahkan oleh sampah-sampah hijau yang ada di sekitar sini kita manfaatkan. Nah, saya racik di luar, saya masuk ke kandang. Nah, setelah saya ngasih makan ke maggot-maggot yang kecil atau maggot-maggot yang baru kita panen, kita sekalian memanen telur. Setelah kita dapat telur dari maggot-maggot yang ada dari lalat yang ada di dalam, kemudian telur itu kita tetaskan melalui media ember. Di sini maggot ini bisa kita gunakan buat pakan burung, pakan ikan, pakan ayam, bebek. Di sini nutrisinya sangat tinggi, proteinnya. Nah, di sini kita lihat juga ada yang berwarna hitam. Nah, di sini yang berwarna hitam ini yang nanti akan menjadi lalatnya. Jadi dia akan berproses. Jadi bisa dilihat ada yang berwarna hitam. Nah, yang warna hitam ini yang nanti akan berproses menjadi lalat yang akan menghasilkan kembali telur-telur dan maggot-maggot yang akan kita produksi atau bisa kita budidayakan buat pakan. Fungsinya dalam memelihara maggot ini sangat banyak sekali ya, sangat bermanfaat. Ini berproses, kalau tanpa kita sadari, maggot ini kita berprosesnya dari rumah tangga kita sendiri, di dalam rumah. Gimana? Kok bisa di dalam rumah? Yaitu pemilahan dari sampah organik dan sampah non organik. Nah, maggot ini dia konsumsinya yaitu sampah organik, sampah dapur kita itu. Nah, di sini kita dapat hasilnya di sini. Dalam prosesnya juga tidak lama. Dengan sampah organik kita kumpulkan buat pakannya maggot, kemudian kita masuk, kita fermentasi, dan hasilnya juga sangat cepat sekali. Kita lihat di dalam. Ini ada di dalam yang sudah sampah-sampah yang sudah kita fermentasi dan siap untuk dimakan maggot. Sekarang kita ada di dalam kandangnya maggot. Kandangnya maggot ini juga tidak terlalu luas. Kemarin kita bikin ini ukurannya 2x3 meter dan juga tidak memakan bahan yang banyak. Ini bisa kita lihat di sini cuma memakai rangka kayu dan jaring. Nah, itu saja sebenarnya, tidak luas banyak. Dan di sini ini memang kita lihat ini, ada daun pisang, ada ember,
Ini sebatas untuk hinggapnya lalat. Hinggapnya lalat. Di sini ada makanan lalat. Ini buat memancing mereka tetap ada di dalam. Nah, sekarang kita lihat lagi di bawah. Di bawah sini, ini ada tumpukan box kontainer yang saya bilang tadi, yaitu sampah sampah organik, sampah dapur kita yang untuk makannya maggot. Nah, di sini kita lihat nih. Ini nasi bekas, sayur-sayuran, ada pisang busuk. Ini juga sama. Ini juga ada di bawahnya juga. Kita lihat di bawah. Nah, ini sih dia sudah mulai berproses. Sudah ada maggot-maggot. Sini dalam pemeliharaannya juga sangat gampang dan mudah sekali, dan kita juga tidak butuh banyak dari awalnya. Awalnya contohnya ini, Pak. Nah, ini bibitnya. Ini bibitnya yang sudah siap untuk menjadi lalat. Dia sudah hitam seperti ini. Nah, nanti dia akan berubah jadi lalat dan terbang. Seperti ini yang kita lihat hinggap. Ini lalatnya. Nah, ini lalatnya memang sekarang kalau kita lihat sudah mulai berkurang karena kemarin dia umurnya tidak panjang. Jadi kalau dia sudah kawin dan bertelur dia akan mati. Dan nanti akan berproses lagi, kita bentuk lagi. Yang akan kita buat lagi bibit dia yang akan menjadi lalat, kemudian bertelur dan berkembang biak. Awalnya kita cuma punya bibit ya tidak jauh dari sini. Paling ya 2 kali inilah dulu jumlah bibit kita awal. Tapi sekarang kita sudah dapatkan hasilnya sangat banyak sekali. Sudah ada 10 box kontainer. Box kontainer ini sudah terisi penuh dengan bibit-bibit lalat maggot. Dan di sini juga sudah ada kemarin sore kita ambil. Ini baru kita ambil panen lalatnya. Oh, ininya, telurnya. Ini telurnya, ini dalam berproses. Ini kita taruh, nanti dia akan menetas dan menjadi ulat-ulat lalat yang kecil. Apa sih kok ada tumpukan-tumpukan kayu, potongan-potongan kayu? Nah, di sini berprosesnya menjadi lalat maggot. Awalnya tadi yang sudah kita lihat tadi, yang ini kita kemarin dapatnya bibit, kemudian dia berproses menjadi lalat seperti yang sekarang ini, yang terbang-terbang ini lalat. Setelah dia jadi lalat berumur, kemudian dia kawin dia akan bertelur, kemudian dia bertelurnya di sini. Nah, dia masuknya ke sini bertelur di sela-sela ini, dia akan bertelur di sela-sela ini. Manfaat yang kita rasakan itu bukan masalah bagaimana maggotnya, tetapi bagaimana sampah organik kita yang bisa kita kelola mulai dari rumah-rumah. Nah, pengelolaan sampah organik itulah kadang-kadang yang kita risaukan atau suatu kendala di setiap rumah itu punya sampah-sampah dapur. Nah, dibuangnya kemana? Kalau selama ini mungkin ke TPA, kalau daerah kita di sini ke Bantar Gebang sana. Butuh waktu, butuh biaya, butuh lagi lingkungan hidup. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa kelola dengan adanya maggot, itu salah satu cara kita mengatasinya. Dan alhamdulillah sekarang warga kita di sini pun juga sudah banyak yang datang dengan sukarela mengantarkan sampah-sampah organiknya ke tempat kita ini. Contohnya kita lihat tadi sudah ada model nasi goreng basi, kemudian ada pisang busuk, banyak lagi yang lain, sayur-sayuran yang kemudian ada bekas nih, contohnya dia dari rumah ini nih, kayak roti bekas, nah dikirim ke sini. Nah, kita manfaatkan hasilnya. Alhamdulillah juga kita lihat sekarang di warga-warga kita itu bersih, sampah-sampah organik sudah keangkat, sudah dikelola di sini semuanya. Itu manfaat yang paling utama kita lihat. Nah, hasil dari manfaat itu yaitu kita dapatkan maggotnya yang dapat kita gunakan buat pakan. Inti dari edukasi ini bukan semata-mata bukan hasilnya yang kita lihat atau yang berefek ke sifat ekonominya. Jangan lihat kita pakai loreng, identiknya loreng pakai senjata dan tempur. Tetapi di sini kita tidak alergi dengan sampah.
Nah, dari sini kita edukasikan dari tiap-tiap rumah yang ada di dalam satuan ini, kita kumpulkan sampahnya, kita rapikan, kemudian kita kelola. Bagaimana sampah itu kita tidak manfaatkan lagi? Oh ya udah, kita cari lalat maggot. Nah, lalat maggot kita kelola sampah organiknya, kemudian dari maggotnya juga kita lihat hasilnya. Jadi semuanya akan berjalan saling membutuhkan. Kita yang berpakaian loreng identik dengan senapan atau senjata, tetapi tidak alergi dengan sampah. Kita tahu harus kelola sampah, itu juga buat kita sendiri, buat rumah kita, buat kesehatan kita. Harapannya ke depan masyarakat kita atau rekan-rekan kita yang lain bisa meniru ini. Edukasi ini kita kelola dari rumah kita pribadi sampahnya, yang nantinya beredukasi menghasilkan sampah menjadikan sebuah titik berlian yang akan kita gunakan ke depannya. Tetap semangat, Jaya Yuda selalu di depan dan menentukan.